Arsenal menggebrak, City dipaksa takluk di Community Shield. The Gunners makin matang persiapannya menuju Liga Inggris. Pasukan London Utara tentu menyimpan optimisme tinggi. Juara Liga Inggris bak harga mati bagi mereka. Pembuktian solidnya skuad meriam London musim ini membuat mereka semakin difavoritkan merebut Liga Inggris itu dari City. Penyakit Arsenal dari musim ke musim dari era Wenger adalah kedalaman skuad dan mental. Berkat itulah mereka lama sekali menanti gelar Liga Inggris kembali ke pangkuan. Mereka selalu kena PHP setelah beberapa kali sempat menguasai puncak klasemen. Tapi dengan kerja keras, peningkatan performa bisa kok terwujud seperti apa yang dibangun Arsenal oleh Arteta dari musim ke musim. Perlahan mereka mulai menemukan hasilnya. Apalagi di musim ini Arsenal sedang berjuang keras mengobati penyakit lamanya, yakni kedalaman skuad dan mental. Hal itu sudah terbukti di bursa transfer. Mereka jor-joran menambal posisi yang menjadi kelemahan Arsenal. Mereka berani membayar pemain macam Declan Rice, Jurrien Timber, Kai Havertz maupun David Raya. Secara mental, setidaknya dengan kemenangan dramatis melawan City di Community Shield, seharusnya bisa jadi modal penting. Mari kita lihat perubahan di posisi kiper. Arteta musim ini berani membuka persaingan. Arteta tak mau Aaron Ramsdale leha-leha karena tak punya saingan selama musim lalu. Pasalnya walaupun penampilannya terkadang bapuk, Ramsdale tetaplah jadi nomor 1. Nah di musim ini Arteta berani membayar David Raya, kiper andalan Brentford musim lalu, untuk dijadikan pesaing Ramsdale. Jadi jika sewaktu-waktu Ramsdale main jelek, sudah langsung bisa dihukum dengan memainkan Raya sebagai starter. Hal itu menjadi persaingan yang sehat dan bagus untuk tim. Jadi tak usah diragukan lagi posisi kiper Arsenal musim ini. Ada dua kiper yang sama kuatnya dan bisa saling mengisi. Lanjut ke lini belakang, komposisinya makin kuat dan dalam musim ini. Kembalinya Saliba dari cedera jadi kunci. Bagaimanapun hilangnya Saliba mempengaruhi rapuhnya pertahanan Arsenal musim lalu. Kemudian datangnya Jurrien Timber juga menambah banyak opsi bagi Arteta. Arteta di Community Shield telah menunjukkan bahwa pola 4-3-3-nya cocok diaplikasikan dengan skuad yang dimilikinya. 4 di belakang diisi oleh Ben White di bek kanan, Saliba dan Gabriel sebagai duet bek tengah, sedangkan Timber di bek kiri. Di bek kanan sebenarnya ada banyak stok, ada White, Tomiyasu, maupun Timber yang bisa bergantian mengisi pos tersebut. Di bek tengah, kalau Saliba dan Gabriel absen, bisa diisi oleh Kiwior, Tomiyasu, atau White. Di bek kiri pun banyak stoknya jika Tierney tak jadi hengkang. Tapi jika ia hengkang, Zinchenko dan Timber nampaknya yang akan bersaing di posisi bek kiri. Sektor lini tengah atau pivot dari Arsenal ini adalah salah satu fokus utama Arteta musim ini. Arteta ingin posisi ini bisa jadi kekuatan Arsenal. Terbukti Arteta selalu concern membeli pemain di posisi tersebut. Dari sejak membeli Thomas Partey, Sambi Lokonga, Jorginho hingga sekarang Declan Rice. Di format 4-3-3 Arteta, posisi 3 gelandang Arsenal akan ditempati 2 gelandang pivot yakni Thomas Partey dan Declan Rice. 2 gelandang double pivot yang bisa jadi formula jenius Arsenal musim ini. Jika Partey tak jadi pindah, kekuatan double pivot tersebut mampu mengurangi kekhawatiran kedalaman lini tengah The Gunners yang musim ini ditinggal Granit Xhaka. Di sisi lain, Jorginho pun masih tersedia sebagai opsi. Kekuatan double pivot Arsenal musim ini akan mempermudah Martin Odegaard lebih banyak berkreasi di lini serang. Ya, Odegaard lah yang menempati Partey dan Rice di 3 gelandang Arsenal dalam format 4-3-3. Gelandang flamboyan Norwegia itu menjadi ruh bagi sistem permainan Arteta. Ibaratnya nih, Odegaard ini adalah otak serangan dari Arsenal seperti di City ada Kevin De Bruyne. Sebagai rotasinya Arsenal juga masih punya Emil Smith-Rowe dan juga Fabio Vieira. Odegaard tak sendiri dalam mengkreasikan serangan. Ia dibantu oleh gelandang serang lainnya di sisi sayap. Sayap kanan pasti menjadi milik Bukayo Saka. Lalu di sisi sayap kiri ini yang menarik. Pasalnya ada 2 pemain eksplosif yang bisa meledak setiap saat, yakni Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard. 2 pemain itu tampaknya yang bersaing dan akan sering dirotasi oleh Arteta di posisi sayap kiri.
Jangan lupa, kini Arsenal juga punya Kai Havertz loh, pemain baru yang dibeli dari Chelsea. Kata Arteta, Havertz juga bisa difungsikan sebagai gelandang serang di belakang striker, seperti apa yang Havertz pernah lakukan di Bayer Leverkusen. Lanjut di posisi striker, Arsenal sebenarnya punya banyak PR di lini ini. Arsenal nampaknya rindu striker gacor yang bisa menjamin golnya datang di tiap minggunya. Mereka kini hanya punya Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah sebagai striker murni nomor 9. Ketika ada salah satunya yang absen atau out of perform, Arteta bisa pusing. Seperti yang terjadi di awal musim ini dengan cederanya Jesus. Arteta harus berputar otak mencari berbagai opsi alternatif. Membeli striker lagi atau menyiasatinya dengan meracik komposisi yang baru? Kalau melihat beberapa laga pramusim maupun Community Shield, setidaknya Arteta sudah bisa mulai menyiasatinya. Salah satunya dengan menggunakan striker false nine. Terbukti Havertz dipakai sebagai striker false nine di laga Community Shield, bukan Nketiah. Meski tak mencetak gol, paling tidak perannya itu beberapa kali sempat membahayakan gawang City. Peran itu sebenarnya juga bisa dimainkan oleh Leandro Trossard. Trossard sudah pernah sukses mencoba posisi itu beberapa kali di Brighton. Di laga uji coba melawan AS Monaco, Eddie Nketiah ternyata bisa juga loh dicoba sebagai striker inti Arsenal. Hasilnya lumayan. Meski naluri golnya tak spesial, tapi daya jelajahnya yang tinggi bisa membuka ruang bagi rekan-rekannya untuk produktif mencetak gol. Opsi alternatif lainnya adalah memakai pola 3-2-4-1 mirip seperti formasi Manchester City. Jadi, Ben White, Saliba, dan Gabriel jadi 3 sejajar di sektor back. Sementara itu posisi Zinchenko atau Timber bisa hybrid sebagai gelandang tengah menemani salah satu gelandang pivot, Rice atau Partey. Di sayap kiri masih diisi Martinelli atau Trossard. Di sayap kanan ada Bukayo Saka, dan 2 pemain di belakang striker ada Havertz dan Odegaard. Havertz dan Odegaard ini akan berperan seperti Gundogan dan De Bruyne di City musim lalu. Di posisi striker tetap ada satu, kalau tidak Jesus ya Nketiah. Opsi alternatif 3-2-4-1 itu perbedaannya terletak pada banyaknya pemain yang ditempatkan di area lini belakang lawan. Hanya menyisakan satu pivot Rice atau Partey, dibantu satu inverted fullback, entah Zinchenko atau Timber. Bagaimanapun dengan perombakan ini Arsenal jadi makin mengerikan. Kedalaman skuadnya hampir terpenuhi. Tinggal pintarnya Arteta saja meracik strategi dan membangun mental juara anak asuhnya.